Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah surat Ali Imran ayat 102. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berada di dalam Masjid Al-Haq tepatnya Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung, dan juga umumnya jamaah pengajian yang sekarang ikut menyimak melalui live streaming baik di Facebook dan YouTube Dialog Islam. Alhamdulillah malam ini malam Ahad, malam yang ke-6 di bulan Sopar tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan September tahun 2022 Masehi. Atas izin dan takdir Allah, kembali kita dapat bermuwajahah melalui kajian rutin yang diselenggarakan oleh PJ, Persis dan Persistri Balai Endah di bawah PC Persis dan Persistri Balai Endah. Dan malam ini bertepatan dengan hari Sabtu, di mana diumumkannya kenaikan BBM tepat pukul 14.30 bagi orang-orang miskin yang hidupnya pas-pasan. Tentu saja ini menjadi sebuah motivasi agar semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab kalau diterima dengan perasaan dan pikiran, maka itu akan memakan energi yang jelek. Mau mengeluh, mau demo juga tidak akan ada solusi. Bukan solusi atau bukan jalan keluar ya. Makanya kita berharap untuk orang-orang yang sangat terdampak oleh kenaikan BBM ini, kita berharap semoga mereka semakin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, jangankan BBM gitu ya, dunia saja pasti dikuasai. Yang kedua, ini pun jadi kesempatan bagi orang kaya yang diberikan kelebihan harta baik dari hasil dagang, jualan, ataupun dari hasil kerja, peras keringat. Ini jadi kesempatan bagi mereka orang-orang kaya untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Tidak ada orang miskin yang hina, yang meminta-minta, bagi orang kaya yang mau memberi kepada orang miskin.
Pemberian orang kaya kepada orang miskin boleh dari beberapa sektor. Sektor pertama dari zakat. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat mal. Boleh. Apalagi Nazarpen ya. Nazarpen adalah salah satu perusahaan atau pabrik cat Muslim ya, di bawah pimpinan Pak Haji Sapkumar. Ini harus lebih bagaimana memaksimalkan agar zakat dari Nazarpen ini tepat sasaran. Kedua, mampu menciptakan muzaki, mampu menciptakan muzaki baru, bukan hanya berbagi kepada mustahik gitu. Bagi mustahik yang masih muda, sehat dan mau kerja keras, tentu ini harus dijadikan kesempatan agar dia mampu menjadi muzaki. Kalau urusan dagang itu memang tidak gampang, sebab mesti ada jiwa dagang. Dan sebagaimana kita ketahui, Pak Sapkumar dan keluarga beliau dagang cat sampai sekarang itu tidak langsung mulus ya. Mulai dari pintu ke pintu, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah. Saya pernah dengar ceritanya, tidak ada yang melirik, tidak ada yang mencoba, apalagi membeli gitu. Tapi karena keuletan, kerja keras dan yakin kepada Allah, akhirnya Pak Sapkumar mampu membangun sebuah pabrik yang besar, yaitu pabrik cat dengan merek Nazarfen. Ini bukan promosi, bukan. Tapi saya ingin mengajak, tolong ditertibkan Pak, karena mengganggu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang saya tidak kenal ya. Kalau Nazarpen saya kenal. Ya, Nazarpen saya kenal, keluarganya dikenal, agennya pun dikenal, kenal. Mereka agen-agennya pun mengeluarkan zakat, bagus. Cuma saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan bisa membuat muzaki yang baru gitulah. Kalau urusan dagang saya kira tidak bisa dipaksa ya. Karena masing-masing membawa bakat dan minat. Tidak semua orang memiliki jiwa pedagang. Apalagi orang Sunda ya. Orang Sunda itu jarang lah mereka senang dagang. Orang Sunda itu dikenal santai, kedua gaya, loba gayanya. Katilu embung misah tikolot, itu orang Sunda. Biar gaya asal keren, biar keren asal gitu. Itu orang Sunda. Tapi tidak semua orang Sunda kalau mengembara di daerah mereka pun bagus semangat kerjanya. Cuma hati-hati karena kalau orang kafir mencium ada orang muslim yang maju usahanya, apalagi sudah bikin pabrik gitu, itu mereka akan berusaha bagaimana menghancurkan pabrik itu. Makanya mudah-mudahan Nazarpen dan keluarga mampu mengkaderkan, menjaga perusahaan ini. Kemarin saya ngobrol dengan mantan mu'alaf ya, Cina, tapi namanya sudah berubah. Ustadz tolong katanya kalau nanti ngaji diberikan juga pendidikan, pengenalan kepada masyarakat agar mereka mau membuka lapangan pekerjaan. Yang namanya pabrik Pak,
pabrik itu tidak akan berhenti, terus produksi gitu kan. Kemarin kita baru digoyang dengan masalah minyak saja sudah kelepotan ya. Karena mereka yang mengendalikan mulai dari sawit dan sebagainya, ya kan? Punya pabriknya. Nah, ini yang harus dijaga ya. Andai kata dari zakat ini ternyata mampu menciptakan muzaki, baik menjadi pedagang ataupun dia jadi buruh atau apa saja, yang penting dia mampu menjadi muzaki gitu. Terserah itu. Pertanyaannya, bolehkah zakat diberikan kepada pribadi yang kita didik, diharapkan pribadi ini menjadi muzaki? Jawabannya sangat boleh, sangat boleh. Jadi para muzaki mesti membaca mustahik. Ini mustahiknya orang tua yang sudah tidak punya kekuatan gitu ya, tidak punya kekuatan, tidak mungkin usaha lagi, maka diberi zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau ternyata mustahiknya ini para pemuda korban PHK, ngontrak rumahnya atau gajinya masih di bawah UMR gitu, sementara anaknya banyak, maka tentu saja para muzaki ini harus pandai mendidik agar dia menjadi muzaki. Itu saran saya. Daripada kita ngasih uangnya, kita kasih kailnya. Dan membentuk karakter mental seorang pembisnis, pedagang, pekerja keras itu tidak gampang. Didikan tidak bisa dadakan, berawal dari keluarga. Oke? Nah, jadi cara orang kaya membantu orang miskin yang pertama dari sektor zakat. Dan orang mustahik tidak perlu malu merasa kotor karena menerima zakat. Kalau Rasulullah SAW dan keluarga itu haram menerima zakat. Haram menerima zakat. Dalam hadis Sahih Bukhari, satu ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memakan kurma. Ternyata kurma itu hasil dari zakat. Lalu Rasulullah mengatakan kih gitu. Kalau bahasa kitanya ih gitu. Lemparkan, irmiha, lemparkan. Amma alimta, apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat. Kenapa Ibu? Karena Rasul adalah nabi utusan Allah yang terhormat gitu. Tapi selain nabi dan rasul boleh menerima zakat, baik pribadi atau lembaga. Tapi jangan merasa hina ya, apalagi merasa sok suci gitu. Oh, saya kan tidak layak katanya mendapatkan zakat karena zakat itu kotor katanya. Begini. Kalau orang kaya atau orang yang diberi amanah harta, baik dari zakat dari perdagangan, dari perhiasan, pertanian, atau zakat mal yang seharusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, maka itu akan menjadi kotor seluruh hartanya. Nabi mengatakan ausakhun nas gitu. Manusia yang paling kotor adalah ketika dia punya harta yang seharusnya diberikan kepada mustahik sebagai zakat tapi tidak dikeluarkan, maka seluruh hartanya menjadi kotor. Ketika dikeluarkan dan diterima oleh mustahik, maka orang mustahik itu telah membersihkan harta daripada muzaki. Jadi yang diterimanya kotor bersih. Justru harusnya para muzaki ini berterima kasih kepada mustahik. Makanya ucapan dari mustahik ketika menerima zakat adalah Allahumma sholli alaik
Kenapa tidak jazakumullah gitu. Kenapa tidak jazakumullah? Begini jawabannya. Sholawat itu adalah satu, rahmat dan ampunan dari Allah. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Nabi. Dua, salawat itu artinya doa malaikat agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dan magfirah. Tiga, salawat dari umatnya kepada Nabi Muhammad SAW pun artinya doa. Doa apa? Semoga Nabi diberi rahmat dan diberi ampunan. Bukankah Nabi ini sudah diampuni dosanya? Bukankah Nabi ini sudah dijamin dimaksum? Tapi kenapa mesti didoakan? Karena diperintah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Kamu yang mengaku umat Nabi, yang merasa berjasa, hutang jasa kepada Nabi, asalnya kamu hidupnya gelap, sekarang terang. Asalnya kamu tidak tahu bagaimana hidup yang benar, bagaimana sholat yang benar, saum yang benar, zakat yang benar, haji yang benar. Kamu punya jasa. Berjasa kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga harus bersolawat. Kepada siapa? Kepada Nabi. Pertanyaannya, kapan umat Muhammad bersolawat? Satu, ketika sedang sholat, duduk tahiyat, disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tongki ngadoana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tongki itu atuh sing bareng atuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mun kieu berarti gancang. Cik kumaha ngudagna. Allahumma sholli ala. Oh nya, ripuhnya. Kenapa Rasulullah menyentuhkan, memberikan contoh ketika tasahud, telunjuk digerak-gerakkan? Itu bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Apa maksudnya? Kita diajar oleh Nabi untuk menselaraskan antara gerakan dan doa yang dilisankan oleh bibir. Cekolot baheula mah bibir usik, letah disada, hate nuturkeun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun rada gancang kumaha? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karasa teu? Jadi lain eueuh gawe. Kumaha lamun nu kieu? Hampuranya bagaimana kalau tasawufnya begini? Cinutrung kieu eueuh gawe. Tanyakeun we eta mah kabatur. Da abdi mah yakin hadis ti Wa'il bin Hujr menggerak-gerakan telunjuk itu sahih. Hikmahnya menyelaraskan, menjaga keseimbangan antara gerakan telunjuk dengan bibir. Balik deunya, itu salawat. Salawat yang paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah yang didoakan Nabi, yang didoakan keluarganya, didoakan juga umatnya, didoakan Ibrahim, keluarganya, dan pengikut Nabi Ibrahim. Tidak ada salawat yang paling lengkap dan sempurna kecuali salawat Ibrahimiyah. Selain salawat itu diragukan. Kartos. Nah, dua, salawat di luar salat. Salawat di luar salat. Bagaimana caranya? Ketika membaca hadis Nabi. Contoh,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dulu yang baru masuk pesantren macana teh hese teh mei. Pak Haji hese teh macana teh. Kudu nama an Abi Hurairah bakat ku hese jadi an Abi Hura-hura, an Abi Hura-hura. Hayang radhiyallahu anhu wae hese teh macana naon ieu teh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah hayang sallallahu alaihi wasallam teh meni hese. Kuduna kumaha? Sallallahu alaihi wasallam. Disingkat salah salam. Gitu baheula mah. Ya. Nah, membaca salawat di luar salat adalah membaca hadis. Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membaca salawat di luar salat dengan cara membaca hadis Nabi. Jadi sangat naif kalau ada anggapan ustadz ketika memberikan ceramah kemudian dalam tahmidnya tidak membaca Allahumma sholli wa sallim alaih, katanya tidak sah khutbahnya. Itu sangat naif sekali. Kalau ustadznya yang benar, ustadznya yang Quran Sunnah, pasti dia akan bersolawat. Cuma bukan salawatan. Kayak lagi, cuma bukan salawatan. Beda gitu baca salawat dengan salawatan. Beda tuh. Hah? Cik naon bedana? Cik obdapin eta cik enteh na termos kadiekeun om. Ieu mah cai herang. Sekali deui, naon bedana salawat jeung salawatan? Jawab dah, iman ditanya, naon Pak Thomas? Ari salawatan mah dinyanyikeun, aya salawat mah ngadoakeun, bener tah. Murid Ustaz Ansor atuh. Heureuy ketang. Mana cai teh? Cai enteh, pul. Tah, nuhun pul. Tapi mah orang kampung lahirna ge di tempat nu kotor, jadi cairna teh kudu nu kiruh gitu. Salawat dengan salawatan perbandingan nih. Mobil mau mobilan sama tidak? Naon bedana? Mobil manyaan, mau mobilan mah bobodoan. Tong ditulikeun nya. Saya barusan bersolawat tidak? Bersolawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat bukan? Solawat. Jadi ente nuduh saya tara solawatan cilepeng. Gitu. Ya, gitu. Kartos teh Bu. Nah, dua, ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya deui Bu, lain kitu macana teh. Allahumma sholli wa sallim alaih, kitu nya. Cing digancangkeun kumaha da abi mah teu bisa. Salamuleh cenanya. Aduh ya Allah, punten nya kasep geulis ucu bapak ibu punten pisan. Ari sholawat teh ngadoakeun ka Rasulullah sing sopan kasep. Sing sae sallallahu alaihi wasallam. Boleh begini Bu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Entong kieu. Salamuleh. Tungtungna kumaha? Diheureuikeun. Naon heureuyna? Apa Wah ditulikeun nya bisa kasinggung. Nah, ketika disebut nama Nabi, kita bersolawat. Yang ketiga, bersolawat di luar solat itu adalah mengajarkan hadis Nabi. Mengajarkan hadis Nabi. Kalau di kami biasa hadis Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab hadis yang disusun oleh kusabab orang Persis ngajawabna teh Hasan.
Orang Persis nya anu mimiti kakara diajar, siapa penyusun kitab Bulughul Maram? Hasan menitarik. Keur tarik teh salah deui. Tah ayeuna diwartosan ku sim kuring. Bulughul Maram itu kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan hafalan beliau. Kartos. Nah, jadi saha nu nyusunna? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kade bisi salah deui. Saha nu ngarang Bulughul Maram teh? Ibnu Hajar. Lain Hasan lain. Nah, lalu siapa Hasan? Hasan adalah ulama pertama di Indonesia yang menerjemahkan dan memberikan penjelasan secara ilmu hadis dan usul fikihnya. Ulama Indonesia pertama yang menerjemahkan Bulughul Maram dengan penjelasan hadis, usul fikih, dialah Hasan, guru besar Persis. Geus tamat can? Can sah jadi orang Persisna. Serius. Anggota bukan? Atuh, lain anggota. Untung lain. Saya anggota. Wajib tamat Bulughul Maram. Bagaimana kalau bukan anggota? Ajarkeun Bulughul Maram, ngarah asup ka mana? Al-Qur'an Sunnah. Tamatkan Pak Thomasnya? Iya, baik. Lanjut ya Pak. Nabi kemana bieu teh? Ngajarkeun hadis. Yang keempat, bersolawat di luar sholat dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bersolawat di luar sholat artinya memberantas bid'ah. Apa? Memberantas bid'ah. Nu rada lege saeutik manaon? Bid'ah gitu. Bentuk jamannya bid'ah gitu. Dulu kalau mendengar bid'ah langsung alergi. Siapa ini? Persis. Sekarang sudah memasyarakat. Ini sunnah, ini bid'ah. Kalau masjid ini ingin steril dari bid'ah, ajarkan sunnah. Sunnah dan bid'ah ibarat air dan minyak, bisa bersatu? Oh, tidak bisa. Kecuali minyak rambut jeung cai ngagalau hiji di sisiran jadi golep. Tapi kalau sunnah dan bid'ah ibarat cai jeung minyak, bisa ngahiji moal. Moal. Makanya kalau masjid ingin Quran sunnah, bebaskan dari bid'ah. Tidak ada kompromi gitu. Kartos siap. Nah, balik deui kana tadi. Tina zakat kadinya nya. Leres teu? Nah, kenapa seorang muzaki ketika menitipkan zakatnya memberikan hak zakatnya kepada mustahik? Mustahiknya ada berapa? Ada 8. Menurut surat At-Taubah ayat 60. Fakir miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, mu'alaf, ketika menerima zakat doakan Allahumma sholli alaik. Boleh disebutkan namanya? Boleh. Kebetulan yang muzakinya Pak Sabkumar. Allahumma sholli ala Sabkumar. Bisi kurang sopan. Allahumma sholli ala Bapak Haji Sabkumar Tampu Bolon. Boleh. Pek tenanawan. Boleh disebutkan keluarganya. Allahumma sholli ala Sabkumar wa ala alihi. Boleh. Boleh. Ngan lamun teu bisa entong ripuh. Geus kieu Allahumma sholli alaik. Naon? Allahumma sholli alaik. Apa maknanya? Begini, Pak Haji.
Pasab kumar itu, maaf, ini saya ambil contohnya pasab kumar. Karena kebetulan di bawah perusahaan Najar Pen, penguasa atau yang bertanggung jawab atau yang diberi amanah. Begini Pak, pasab kumar itu ketika mengeluarkan zakat oleh mustahik didoakan Allahumma sholli alaik, sudah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Satu, kan keluarga Nabi dan keluarga haram menerima zakat. Dua, ketika Bapak mengeluarkan zakat, Bapak itu didoakan semoga Allah memberikan rahmat. Apa rahmat? Satu, kesolehan, keberkahan. Dua, semoga Allah mengampuni dosanya. Dosa siapa? Dosa muzaki. Apa dosanya? Tahu dosa muzaki? Tahu enggak? Tukang dagang nusok ngabohong saha? Kala dibaliknya. Mun tukang dagang sok ngabohong tara? Sok. Aduh punten ibu, abdi mah jinisna ti ditu sakitu. Padahal abdi mah teu nyanak ageung, ngan nyanak alit sakedik. Ti mana? Tinu eta mah saeutik, tinu itu gede. Ngabohong teu? Tah, kusabab sok ngabohong didoakeun Allahumma sholli alaihi kitu. Ai tukang dagang osok tepat salat berjamaahna jarang komo geus sibuk mah boro-boro salat berjamaah, salat Jumat ge telat. Begitu adzan kakara datang. Naon alasanana? Sibuk. Naon alasanna? Sibuk. Makanya ada ibu dalam Quran surat Al-Jumu'ah, dalam Quran surat An-Nur, surat Al-Jumu'ah nih. Pas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau mendengar seruan, tinggalkan jual beli, segeralah datang. Oke. Dua, ada satu kelompok manusia dalam Quran yang disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada sekelompok orang, baik laki-laki atau perempuan, disebut rijal. Kalau orang dikasih nama rijal, artinya dia harus siap memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya, emosinya, perasaannya, memimpin nanti keluarganya, anaknya, disebut rijal. Kartos? Oke. Di dalam Quran ada rijalun, sekelompok orang, la tulhihim. Mereka tidak dilalaikan, mereka tidak disimpangkan. Tijaratun oleh perniagaan, wala bai'un, dan tidak dilalaikan oleh jual beli, an dzikrillah, dari taat kepada Allah. Ada tukang dagang soleh, salatna rajin, saumna rajin, aya saha? Zaman Nabi tong ayeuna bisi sombong. Zaman Nabi siapa? Satu, Abdurrahman bin Auf. Dua, Utsman bin Affan. Tiga, sebutkan itu. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tahu ibu, mereka orang-orang soleh, luar biasa solehnya. Belum ada apa-apanya dengan orang kita. Nabi batuk. Kunaon ya Nabi batuk. Itu bahasa saya ya. Maksudnya batuk begini. Aduh, ingin memperluas masjid itu. Ingin apa? Memperluas masjid. Ngacung Utsman bin Affan. Dari saya berapa yang dikeluarkan? 40 miliar.
Kartos? Hah? Mau membebaskan masjid, ada satu rumah yang mengganggu itu, beli. Cung Abu Bakar saya. Berapa? 20 miliar. Abdurrahman bin Auf, tahu ibu? Di antara sahabat Nabi yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Keluarga Nabi, janda-janda Nabi, putra-putri Nabi, dijamin hidupnya semua oleh Abdurrahman bin Auf. Kartos? Soleh tuh? Soleh. Ahli ibadah? Iya. Nah, tapi kalau merintis dagang, usaha tidak langsung. Pasti sholat telat, ngaji, tara, boro-boro ka keluarga, boro-boro sholat, ka keluarga ge kadang-kadang terbeng, kaleng. Itu proses. Karena sering diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh keluarga, papa teh udah maju, ayo sekarang mah orang ngaji, biarkan ke anak-anak gitu. Kartos tuh? Hah? Nah, sekali lagi, ini dalam rangka menyikapi BBM naik gitu. Karunya teu cukup ku sabar. Naon sabar teh? Lamun cek orang bala endah mah sabar teh sagala bareuh. Lamun cek bahasa Arab mah sabar teh tajallud. Naon tajallud teh? Tahan uji, tahan banting. Wios Gusti BBM naik ge nu penting kagale. Wios teu gaduh BBM ge nu penting asakna. Daripada dibere atahna rieut, mending dibere asakna. Moal dibere maneh mah asakna ge wios Gusti nu penting mah abdi wareg we. Aya teh jelema nu teu dahar wareg? Aya teu? Aya ngadoa we ka Allah. Ngan lamun aya nu lapar ka dieu, datang ke masjid ieu dahareun loba. Tong dititah sing sabar. Sing sabarnya innallaha ma'as sabirin. Belegu. Kuduna kumaha? Pasihan. Naon? Tuangeun leueuteun. Tos dipasihan tuangeun nembe didoakeun sing sabar. Urang mana ujang teh? Urang ditu. Kunaon? Di PHK. Ti iraha nembe 2 tahun. Boga pamajikan? Boga. Sabriji hiji. Budak sabriji 4. Imah di mana? Ngontrak. Dedeh teuing. Bawa ka imah Pasap Kumar. Baji tah korban PHK pamajikan hiji budak 4 ngontrak cek Pasap Kumar teh. Mikir heula. Tanya we naon keahlian abdi misalkan dalam bidang bekerja aja, pekerja keras. Oh gitu. Mau kerja? Mau kerjakan di pabrik. Keahlian saya dagang Pak Haji. Oh siap. Mau dagang? Oke. Sok tungguan tah toko nu bapak. Engke digaji. Tah ieu gajihna, tah ieu zakatna keur maneh. 2 Pak. Gaji karena dia bekerja dengan kita. 2 dia dapat zakat. Kenapa? Karena dia mustahik. Boleh tidak? Boleh. Jadi ganjaran ge 2. Dia memberi kesempatan kerja, memberi gaji, dan dia menyalurkan zakat. Kartos. Gitu. Mudah-mudahan Nazar Pen dan keluarga besar mampu menciptakan muzaki. Meskipun tidak gampang. Ustaz Ansor cenah kumaha ieu? Datang ke Pasap Kumar, Pak Haji abdi teh imah ngontrak. Pamajikan hiji budak 4. Cek Pak Haji Pasap Kumar teh sing sabar. Ngaji we ngaji gitu. Teu bisa kumaha. Manya Pasap Kumar ngomong kieu, Ustaz mau dagang cet. Dor keur pengajian teh.
Cet itu adalah warip waktu orangnya. Boleh dagang di masjid? Nggak boleh. Apalagi transaksi. Dari tadi Ustadz kok ngomong-ngomong najarpen? Itu dagang bukan? Bukan. Promosi. Tapi kalau saya gara-gara ngaji sekarang ada yang beli chat ke sini dan di ladangan, apa itu di ladangan? Dilayani, baru nggak boleh. Sekalipun melalui WA. Tad, abdi kabita euy ku najarpen, pesanlah 2 pel. Oh siap, di mana alamat? Trik kirim, temenang eta. Di dalam masjid. Nah, sengaja saya sampaikan dari tadi, Pak, dari tadi. Saya mikir nerangkeun naonnya penting ieu di Al-Haq. Ingat tadi jam 14.30 diumumkan kenaikan BBM. Urang nyumangetan najarpen gitu. Sembakonya sudah di mana-mana, Ibu, disebar. Ku Cianjur Selatan, tuh aya tuh orang Cianjur nata hadir tah. Membikin rumah tahfidz tak orang Cianjur tah. Lalu ke Bojong Kunci, ke Soreang, ke Cikalong, menyebar zakatnya. Kartos. Nah, setelah zakat diberikan ada kelebihan. Apa kelebihan itu? Sodakoh, infak, wajib dikeluarkan sunat. Wajib dikeluarkan sunat. Nah, wajib dikeluarkan, cuma tidak ditentukan prosentasenya. Bisa gede, bisa gede, bisa leutik. Ngan umumna gede leutik. Mun tina saku sorangan biasana leutik gede. Jawab atuh. Leutik. Aya nu gede. Aya. Kartos Pasap Kumar teh sudah mengeluarkan zakatnya tahun 2021 sekian ratus juta. Luar. 2002 belum. Tapi sudah ada catatannya. Keluarkan tong. Nah, ketika sudah dikeluarkan masih banyak uang itu. Tak eta nu berat mah. Bere entong. Kitu nya. Tambahan deui, bere entong, tambahan deui. Gede leutik. Bener teu? Ta eta nu hese mah. Ta kikieuan da suku teh tuh. Nya, tah makanya punten zakat itu dikeluarkan akan mendapatkan pahala, membersihkan dosa, membersihkan harta. Tapi tidak jadi jariyah. Apa yang menjadi jariyah? Sedekah, infak, wakaf, hibah. Itu jariyah. Nah, mudah-mudahan para pengusaha yang ada di Balai Endah dan umumnya dimanapun berada, apabila ada kelebihan dari zakat sudah dikeluarkan, mari kita keluarkan dari sedekah, infak, wakaf dan hibahnya. Ini untuk merespon kenaikan BBM. Bolehkah zakat diberikan dalam bentuk sembako? Boleh. Cuma di sana ditulisan zakat najarpen. Nanti yang menerima teh, terima kasih Bang. Allahumma sholli alaik. Kumaha ngajawabna? Amin. Entong ngadoakeun taqabbalallahu minna wa minkum. Da eta mangke lebaran gitu ya. Kartos buka kartos teh. Kartos mudah-mudahan kartosnya